Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kali ini saya akan bercerita pada teman-teman suatu hal yang biasa dialami oleh ibu hamil, yaitu mual muntah ibu hamil. Nah, mual muntah ini biasanya dialami oleh banyak ibu hamil, kecuali ada sebagian kecil yang tidak mengalaminya. Dia tidak ada mual muntah sama sekali, atau ada yang lebih parah lagi mual muntahnya, namanya hiperemesis gravidarum. Jadi ini penting kita ketahui untuk apa? Yaitu untuk mempersiapkan diri kita dalam menghadapi kehamilan ini. Ya kan, untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi mual muntah ini. Kemudian kita untuk mengenal, namanya kenal maka kita sayang. Kalau kita udah kenal, kita mengerti bagaimana cara mencegah yang namanya mual muntah ini. Ya kan teman-teman? Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Tentu seperti itu. Kemudian kita mulai. Nah, gambaran umum daripada mual muntah itu adalah ini terjadi katanya sekitar 80-90% ibu hamil. Jadi di antara 10 orang cuma satu yang tidak mengalami mual muntah ini. Nah, biasanya selama ini yang lain mengalami mual muntah. Nah, ada gejala mual, kemudian ada muntah, tapi lebih cenderung biasanya mual aja dia tanpa mengeluarkan mual isi perutnya. Kemudian apa yang dialami? Kemudian tidak ada rasa nafsu makan. Wajar kalau dia mual. Bagaimana rasa nafsu makan? Begitu dia makan, dia menolak keluar. Apa gejala yang lain? Biasanya nyeri di ulu hati, sakit di daerah dada. Karena apa? Terjadi reflux. Reflux itu terjadi pergesekan di dalam perut tadi. Dari gesekan karena dia mau reflux ke atas, mau dimuntahkan ke atas, maka asam di dalam karena dia udah digesek dan tipis, tentu akan terasa perih dan panas. Seperti tangan kita gosok gini, tentu terasa panas. Begitu juga dadanya kalau misalnya terrefleks kayak gini, kalau terasa mual gitu, dia akan menimbulkan rasa panas dan perih di daerah dada. Nah, itu gambaran sederhana saja. Apa penyebabnya? Biasanya penyebabnya karena hormonal namanya HCG. Kemudian karena estrogennya meningkat. Itulah gambarnya. Wajar ya. Jadi kalau ibu hamil biasanya mual, tapi ternyata sekitar 80-90% mual itu terjadi. Ada juga yang tidak ternyata kan. Kemudian gambar umum yang lain adalah karena kekurangan asupan vitamin B. Nah, kurang vitamin B, makanya kita biasanya selalu memberikan obat vitamin B6 biar supaya untuk mencegah terjadi mual. Kemudian karena kurang asam folat katanya. Apalagi yang lain, dia biasanya mengandung anak kembar. Kalau misalnya yang berlebihan itu mual muntahnya itu mengandung anak yang kembar. Wajar ya, jadi dibutuhkan HCG yang lebih besar karena untuk persiapan plasentanya bayinya lebih besar, untuk plasentanya lebih besar. Kemudian memasuki minggu ke-9 dan berakhir di trimester 2. Sebagai gambaran kita tahu bahwasanya dia akan berakhir di trimester 2. Jadi kita bisa bersiap diri untuk menjaga diri kita, mengetahui bahwasanya mual muntah yang kita alami ini hanya dalam waktu 12 minggu kira-kira gitu. Kalau misalnya setelah itu dia akan kembali. Jadi bertahanlah, istighfar banyak-banyak, makan teratur, istirahat teratur. Mudah-mudahan kita akan melewati yang 12 minggu ini. Kemudian apa? Ada riwayat morning sickness sebelumnya. Jadi misalnya kita ibu hamil yang sebelum hamil pertama itu dengan mual muntah, biasanya berikutnya lebih mual muntah. Walaupun sebagian kecil ada yang tidak seperti itu. Yang pertama mual muntah, yang berikutnya dia tidak mual muntah lagi. Mungkin karena efek itu pernah dihadapinya yang namanya beta HCG tersebut. Kemudian apalagi yang disarankan itu biasanya sih makan dikit-dikit asal berulang ya. Nah, cara mengatasi ini. Nah, cara mengatasinya seperti saya bilang tadi kan, dia kurang vitamin B kompleks, maka disarankan untuk memberi makanan vitamin B kompleks yang banyak seperti itu. B6 yang banyak, sayur-sayuran ya tentunya ya. Kemudian boleh dikasih jahe, boleh, tapi nggak boleh berlebihan. Yang namanya berlebihan tidak baik. Yang boleh maksimal adalah sekitar 3 gram dalam pemberian per hari ya. Bisa dibagi 3 berarti 1 gram 1 kali pakai. Kemudian ada penggunaan dengan cara aromaterapi efektif untuk meredakan mual. Ya, biasanya
dengan wangi-wangian di rumah. Ada aromaterapi di rumah, wangi yang lembut. Wangi lembut dia tidak menusuk, biasanya yang bikin ibu jadi nyaman untuk tidak mual muntah. Nah, terbalik kalau misalnya kita berikan biasanya wangi-wangi pas waktu mau pesta ya kan, pas waktu mau pesta itu kan wangi, betul-betul wangi dia, itu menyengat. Dia biasanya nggak tahan ibunya dengan bau-bauan yang lebih tajam dan menyengat. Dia maunya yang aromaterapi. Kemudian bisa di aromaterapinya berupa aroma lemon ataupun jeruk nipis ya, yang lembut gitu. Kemudian makanan atau minuman yang asam boleh aja kita berikan, tidak masalah, tidak ada masalah ke dalam hal yang lain. Kalau misalnya dia mau mencoba, biasanya kalau ibu-ibu makan asam boleh-boleh aja, nggak masalah ya. Yang penting jangan nanas ya, sama-sama aja. Cara mengatasi yang lain apa? Beri pijatan pada yang dapat membantu ibu hamil. Jadi pijatan itu kaki, tangan, dibelai, dipijit, dia nyaman. Nah, kalau udah nyaman, mual muntah pun juga berkurang. Apalagi dilakukan kemudian tinggi karbohidrat dan protein, namun rendah lemak, karena lemak itu kan agak sulit untuk diolah oleh pencernaan karena lemak ya. Kalau misalnya dia protein, karbohidrat biasanya duluan diolah. Jadi untuk menjadi tenaga biasanya kita menggunakan tuh karbohidrat. Karbohidrat kita olah langsung jadi tenaga. Habis karbohidratnya biasanya kita kejar, dikejar tubuh adalah protein. Nah, habis proteinnya baru yang diolah oleh adalah lemak. Nah, lemak ini kalau misalnya banyak dimakan, dia efeknya ada mual. Jadi kalau bisa lemaknya dicegah ya. Kemudian pergelangan tangan dan pergelangan kaki, telapak kaki dan di ujung punggung itu boleh dipijit. Bukan perut nggak boleh. Kemudian konsumsi biskuit atau roti kering segera setelah bangun tidur. Jadi waktu tidur itu kan kita kadang lebih dari sekitar 4 jam, sekitar 8 jam. Jadi perut penuh kosong ya. Jadi untuk mencegah perut kosong yang diolah oleh lambung atau pencernaan, maka sebaiknya kita siapkan makanan roti-roti kering biasanya. Karena waktu emptying time atau pengosongan daripada lambung itu sekitar 4 jam. Jadi kalau misalnya tidur kita lebih dari 4 jam, tentu biasanya kan lebih dari 4 jam ya, maka perut kita akan kosong. Nanti akan yang diolah itu daerah sisi dalam perut, tentu bisa menyebabkan perut jadi kembung dan luka. Maka disarankan adalah disiapkan makanan-makanan kering. Kemudian adalah minum air putih setidaknya sekitar 8 sampai dengan 10 gelas per hari, tentu ya. Minum dikit-dikit asal berulang sekitar 8 atau 10 gelas per hari. Mengubah pola makan kita, kemudian hindari membiarkan perut kosong karena dapat memperparah mual. Jadi kita harus semangat ya, karena kita persiapkanlah bayi kita dalam kandungan itu aman, nyaman, dan tubuh bayi untuk generasi kita. Ingat, harapan negara adalah ada di tangan ibu masing-masing. Oke. Kemudian mual atau muntah, kalau misalnya ini tidak teratasi setelah diberikan teknis seperti tadi dalam mengatasi mual muntah tadi, sebaiknya kita jumpai dokter. Mungkin diperlukan obat-obat yang mencegah mual muntah yang aman untuk ibu hamil. Kemudian apabila lebih parah lagi terjadi lemas, turgornya lambat. Jadi kalau misalnya kulitnya kita tarik, dia turunnya lambat gitu, lebih daripada 2 detik, maka segera ke dokter karena dia perlu cairan. Nah, makanya disarankan ibu-ibu untuk mengkonsumsi cairan per harinya sekitar 8 sampai dengan 9 gelas. Oke. Kemudian terima kasih teman-teman. Ini informasi yang saya sampaikan, semoga berguna dan bermanfaat. Kemudian jangan lupa bantu kita dengan like, subscribe, dan share. Semoga ibu-ibu di Indonesia terbantu dengan kehadiran ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, sama saya Tun Ali Ibrahim.